Raja Pedang, Jilid 15 episode 2. Karya Asmaraman S. Hoping Ho. Wah, soal pelik nih, pikirnya. Sampai membawa-bawa nama Tian. Setelah memutar otak, akhirnya dia menjawab dengan suara sungguh-sungguh. Hidung mempunyai dua lubang, kiranya Tian berkehendak demikian untuk membuat keseimbangan, ada yang kiri tentu ada yang kanan sebagai wakil daripada Yin dan Yang. Dengan menghadap ke bawah lubangnya, maka manusia dapat mempergunakannya lebih baik untuk mencium, karena kalau lubangnya tidak di bawah, tentu sukar dipergunakan untuk memperbedakan bau. Lah berhenti dan berpikir lagi, tapi tak dapat melanjutkan. Hanya begitu, Beng San mendesak, senyumnya tidak membesarkan hati si penebak. Ya, abis apa lagi? Tebakanku kan betul kali ini, bukan? Tanya Song Bun Kui penuh harap. Betul apanya? Kau ngawur. Song Bun Kui melengak, kecewa. Jadi salah lagi. Abis, bagaimana jawabannya? Dengarlah baik-baik, kata Beng San dengan laga seorang dewasa memberitahu seorang anak-anak. Tian memberi hidung dengan dua lubangnya menghadap ke bawah dengan maksud yang amat baik. Jika hidungmu diberi lubang yang menghadap ke atas, di waktu hari hujan dan kau kehujanan, bukankah air hujan akan membanjiri lubang hidungmu membuat kau tersedak berbangkis dan pilek terus-terusan? Nah, itulah sebabnya makanya lubang hidungmu dihadapkan ke bawah. Beng San tertawa dan Song Bun Kui setelah membayangkan orang dengan lubang hidung menghadap ke atas kehujanan, lalu tertawa juga terkekeh-kekeh sambil berkata, kau benar, kau benar. Sekarang sebuah lagi yang amat gawat, kata Beng San, wajahnya bersungguh-sungguh, wajahnya yang kini sudah putih lagi itu berseru, sepasang matanya memancarkan kenakalan tapi keningnya berkerut. Sebuah teka-teki yang menyangkut rahasia Tian. Song Bun Kui terkejut dan memandang heran, tak percaya, bocah, anak manusia bernama Beng San, jangan kau keluarkan omongan gila. Aku sendiri tidak berani mengutik-utik rahasia Tian. Aku bersungguh-sungguh, Song Bun Kui. Kalau kau bisa menjawab teka-teki yang satu ini berarti kau telah bertemu dengan rahasia Tian. Bocah aneh, lekas keluarkan teka-tekimu yang hebat itu. Kakek Song Bun Kui, kau sendiri sudah tua bangka dan tak lama lagi tentu akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Sebagai Song Bun Kui, setan berkabung, kau tentu sudah tahu apa artinya orang mati, dan sudah sering kali melihat keluarga yang kematian. Nah, sekarang teka-tekinya begini. Apa sebabnya orang mati sebelum dimasukkan peti mati selalu dimandikan lebih dahulu? Nah, pikirlah baik-baik, karena kau sendiri kelak juga akan mati dan dimandikan orang. Song Bun Kui sekarang betul-betul mengerahkan otaknya untuk mencari jawaban teka-teki yang terdengar amat pelik, lah menghubung-hubungkan jawaban dan teka-teki ini dengan agama Buddha, dengan ajaran Nabi Loku dan Nabi Kongcu. Setelah mengumpulkan bahan-bahan yang dia ingat, dia lalu menjawab. Pertama, badan manusia yang mati ditinggalkan rohnya dan agar roh itu dapat memasuki nirwana dengan baik, badannya harus pula dibersihkan dari segala kotoran. Kedua, badan manusia kalau mati berarti kembali ke asalnya, karena ketika dilahirkan dari tempat asal badan manusia bersih maka kembalinya harus pula bersih. Ketiga, badan manusia mati dimandikan sampai bersih sebagai tanda bahwa si mati dibersihkan daripada segala dosa dan kesalahan. Keempat, mayat manusia dimandikan sampai bersih untuk memberi penghormatan kepada dewa bumi yang akan menerima mayat itu. Kelima, mayat dimandikan sampai bersih untuk mengusir semua hawa busuk dan penyakit agar tidak sampai menular kepada orang-orang yang masih hidup. Keenam, mayat itu dimandikan untuk menyatakan bahwa betul-betul dia telah mati, karena kalau belum, terkena siraman air tentu akan siuman kembali. Ketujuh, memang semenjak dahulu mayat dimandikan sampai bersih sebelum dimasukkan peti dan dikubur, oleh karena itu sampai sekarang orang harus melanjutkan kebiasaan itu dan inilah yang dinamakan mentaati peraturan. Sampai di sini Song Bun Kui berhenti karena sudah habis semua pengertiannya, dikuras untuk menjawab teka-teki itu. Mendengarkan jawaban ini, makin lama makin bersinar mata Beng San, nampaknya girang sekali. Ketika kakek itu berhenti, dia mendesak. Hanya 7 jawabnya. Apakah masih ada lagi? Boleh tambah kalau masih ada. Sudah habis. Tentu salah satu dari 7 jawabanku itu benar. Hayo, katakan apakah jawaban-jawaban itu ada yang cocok. Beng San tertawa. Benar kata kitab kuno bahwa mencari sesuatu haruslah dicari di tempat yang dekat-dekat dulu, baru mencari ke tempat yang jauh.
Kalau tidak demikian dan langsung mencari di tempat jauh padahal yang dicari itu dekat saja, kau akan tersasar makin jauh daripada yang kau cari. Nah, kau juga begitu, kakek Song Bun Kui. Jawaban itu dekat dan sederhana, akan tetapi kau melantur sampai jauh dan memberi jawaban bertele-tele. Apa tidak ada yang cocok? Tanya Song Bun Kui cemas. Bukan tidak cocok saja, malah menyeleweng jauh daripada jawaban teka-teki yang dimaksudkan. Semua salah. Agak berubah wajah Song Bun Kui, kini penuh penasaran. Betulkah semua salah? Bocah siluman, kalau begitu hayo katakan apa jawabnya yang betul. Kalau kau menipu, sekali tampar otakmu akan hancur cerai-berai. Siapa sudi menipumu? Dengarkan baik-baik, Song Bun Kui. Teka-teki itu bunyinya begini, apa sebabnya orang mati sebelum dimasukkan peti mati selalu dimandikan lebih dulu? Nah, sekarang jawabannya, sederhana saja, begini orang mati, sebelum dimasukkan petel mati selalu dimandikan lebih dahulu karena dia tidak bisa mandi sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri, tentu tidak dimandikan orang, dan dengan begitu dia belum mati. Nah, betul tidak? Song Bun Kui menjadi pucat mukanya yang merah itu, tangannya diangkat hendak menamparkan kepala Beng San, akan tetapi tiba-tiba tangannya itu dia selewengkan, tidak memukul kepala Beng San, melainkan memukul sebuah batu di dekat Beng San. Batu itu meledak dan hancur. Beng San tidak takut, hanya kaget dan kagum. Anak setan, anak iblis, anak siluman, Song Bun Kui memaki, lalu tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Beng San, kau tadi bilang bahwa kau tahu aku takkan membunuhmu. Malah kau bilang aku sendiri yang memberitahumu. Nah, sekarang teka-teki dariku, kau jawablah. Mengapa kau kubawa ke sini? Hayo jawab, taruhannya kepalamu. Kau menculikku sampai ke sini karena kau menghendaki sesuatu dari aku, menghendaki sesuatu yang ada hubungannya dengan kitab yang Sin Kiam yang kau rampas dari suhu The Bok Nam. Mendengar jawaban ini, Song Bun Kui mencelat sampai beberapa meter jauhnya saking herannya. Kemudian dia mendekat lagi, wajahnya membayangkan keheranannya. Bocah siluman, bagaimana kau bisa tahu? Kau sendiri yang memberitahu, kakek, bukan melalui mulutmu akan tetapi melalui perbuatanmu. Orang macam kau ini, kalau mau membunuhku mengapa harus susah payah, jauh-jauh membawaku ke sini? Kalau mau membunuhku tentu aku sudah kau bunuh begitu saling bertemu. Nah, karena kau belum juga membunuhku, malah membawaku jauh-jauh ke tempat ini, sama saja dengan kau memberitahu kepadaku bahwa kau takkan membunuhku, akan tetapi menghendaki sesuatu dari aku. Mengingat bahwa aku Beng San selama hidupku tidak pernah ada urusan denganmu, kecuali pertemuan kita ketika kau merampas kitab yang Sin Kiam dulu, sudah tentu sekali bahwa kau membawaku ini ada hubungannya dengan kitab itu. Song Bun Kui memandang kagum. Kau bocah luar biasa. Kau cerdik sekali. Bicara dengan kau sama saja dengan bicara kepada orang tua. Baiklah aku berterus terang kepadamu. Di dalam dunia Kang Ou terkenal adanya sepasang ilmu pedang yang disebut Im Yang Sin Kiam. Ilmu pedang Im dan Yang ini adalah ciptaan pendekar sakti Bukun Su ratusan tahun yang lalu sebagai pecahan dari ilmu Im Yang Butek Chin Kong. Sudah tentu saja Im Yang Sin Kiam menarik perhatian semua tokoh persilatan yang berusaha mendapatkannya. Akhirnya aku mengetahui bahwa sepasang kitab itu berada di tangan Poati dan The Bok Nam yang terkenal dengan julukan Tian Te Siang Hiap. Aku tahu bahwa pada akhir-akhir ini mereka saling berlawanan sendiri, maka aku mempergunakan kesempatan itu untuk mencari mereka. Akhirnya aku berhasil merampas Yang Sin Kiam dari The Bok Nam seperti yang telah kau saksikan pada waktu itu. Celakanya sebelum aku sempat mendapatkan Im Sin Kiam dari tangan Poati, aku telah didahului oleh Hek Hua Kui Bo yang telah memukul Poati dan merampas kitabnya. Sampai di sini Song Bun Kui menarik napas panjang, nampak kecewa dan menyesal. Beng San mengangguk-angguk. Sayang aku masih belum mampu mengalahkannya sehingga dia dapat lari membawa kitab Im Sin Kiam. Mencoba untuk merampas kitab itu dari tangannya bukan hal yang mudah, pula dia tidak bodoh dan takkan mau memperlihatkan diri. Nah, aku lalu ingat kepadamu, Beng San. Kau yang berada di sana bersama Poati dan The Bok Nam. Kau tentu mendapat warisan ilmu silat dari mereka. Siapa tahu Im Sin Kiam telah kau warisi dari Poati. Sekarang kau harus buka rahasia Im Sin Kiam itu kepadaku, Beng San.
Beng San mengerutkan keningnya. Biarpun baru belasan tahun usianya, namun dia cerdik dan sudah sering kali berhadapan dengan orang-orang jahat pada akhir-akhir ini sehingga membuat dia waspada dan hati-hati. Kakek tua, mengapa kau begitu serakah? Kau sudah mendapatkan Yang Xin Qiam, kenapa masih ingin mendapatkan Yin Xin Qiam pula?